Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, sugeng injang. Saya yakin Tuhan berikan kesehatan pada kita semua. Ya. Hingga saat ini kita diberikan kesempatan untuk kembali bersama-sama untuk berkumpul, ya, memuji serta memuliakan nama Tuhan, sekalipun masih mengikuti ya protokol prosedur yang harus kita lalui dengan kondisi seperti ini, namun hendaknya tidak mengurangi di dalam kita bersekutu dengan Tuhan pada minggu pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang kalau kita merasakan sepertinya kok pandemi ini kok lama sekali ya, kita rindu ya, rindu artinya wah sugeng injang kumami semangat kita rindu ruangan ini penuh kembali ya dengan saudara kita yang lain. Namun kita percaya bahwa Tuhan sudah mengatur semuanya, dan kita percaya juga bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, juga mungkin nanti saudara kita yang ada di rumah mengikuti ibadah pada pagi hari ini melalui HP. Sebelum kita mengawalinya, saya akan coba bacakan beberapa warta gereja maupun pengumuman. Yang pertama, kita akan terus doakan pertumbuhan dan perkembangan gereja kita, ya. Juga cabang Ganjuran dan cabang Gendengan, kita akan terus doakan baik dalam iman juga jumlah jemaat yang hadir. Dan kita rindu akan banyak lagi jemaat yang dimenangkan ataupun orang-orang yang mengenal Tuhan Yesus datang pada Tuhan. Yang berikutnya, kita akan doakan anggota keluarga kita dari tanggal 1 sampai 1 minggu ke depan. Keluarga Ibu Slamet Kurniadi, keluarga Ibu Nia, keluarga Bapak Darwanto, keluarga Bapak Iman, keluarga Bapak Agus Marwanto, keluarga Ibu Mami, dan keluarga Bapak Sarijan. Kita akan saling mendoakan, kita akan saling menguatkan. Terus kita akan juga doakan selalu saudara kita yang berulang tahun. Di sini hari ini tidak ada ya Bu ya? Oh, tidak ada. Untuk persembahan minggu lalu, Bapak Ibu bisa melihat di HP ya, bukan di lembar bulletin ya. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan memuji nama Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan bersiapkan hati kita akan menyembah, memuliakan nama Tuhan. Ku menyembahmu, ku menyembahmu. Hati tulus menjauh
siapkan hati kita menyembah pada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita percaya karena kasih dan kuasa Tuhan kita masih bisa di sini. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita katakan pada Tuhan, ku menyembahmu, ku menyembahmu. Haleluya Tuhan, terima kasih atas waktu yang Tuhan beri pada kami semua di sini. Terima kasih ya Bapa. Ku mari kita katakan ku menyembahmu dengan seluruh hatiku kita ya Tuhan. Ku menyembahmu, haleluya. Ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sebab namamu kudus ya Tuhan. Sebab namamu kudus. Katakan sekali lagi, sebab namamu kudus ya Tuhan. Sebab namamu kudus, sebab namamu kudus ya Allah. Kami mengucap syukur kami memiliki Allah yang baik seperti Engkau. Kami mengucap syukur atas hari-hari yang Tuhan beri pada kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan ketika Engkau selalu menjaga, memberi perlindungan pada kami semuanya. Kami mengucap syukur terlebih pada pagi hari ini kami Tuhan kumpulkan kembali untuk memuji serta memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan atas waktu ini. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini, sekalipun ya Tuhan terbatas karena harus mengikuti protokol yang ada. Namun kami percaya, baik kami yang ada di sini maupun saudara kami yang ada di rumah, Tuhan berkati selalu. Kami percaya karena kuasa Tuhan luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih atas hari ini. Kami mohon berkat penyertaan-Mu dan kami beribadah dari awal pertengahan hingga akhir nanti. Kiranya damai sejahtera, kasih Kristus senantiasa memberikan terbaik bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, amin. Bapak jemaat kami silakan duduk kembali. Kita akan terus memuji nama Tuhan dari nyanyian pujian nomor 271. Ingat akan nama Yesus, nama yang selalu kita ingat dan tidak akan pernah kita lupakan.
kedua kaum pria. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius pasal yang ke-11 ayat 25 sampai 30. Saya akan coba bacakan untuk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Injil Matius pasal 11 ayat yang 25 sampai 30. Begini firman Tuhan. Ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau menyembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan pada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak ini berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Amin. Puji nama Tuhan. Kiranya firman ini bisa memberikan kita lebih kuat lagi iman dan percaya pada Tuhan Yesus. Ku mau selalu bersyukur. Lagu ini akan mempersiapkan kita akan berikan terbaik bagi Tuhan melalui persembahan kita. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, Bapakku yang setia. Dengan apapun balas kasih-Mu, dengan apapun membalas kasih-Mu, yang ku terima dari-Mu. Dengan apapun membalas cinta-Mu, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur.
Tuhan berikan kesempatan bagi kami memberikan sebagian dari harta kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah berkat-berkat Tuhan senantiasa tercurah atas kami semuanya di dalam kehidupan kami. Terlebih berkat kesehatan yang lebih utama yang diprioritaskan. Terima kasih Bapa, kiranya berkat ini Tuhan boleh berkati, boleh sucikan untuk pelayanan kerajaan Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, kami alaskan doa kami ini. Haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Trisantoso, ajarku mengenal, lagu ini akan membawa kita pada pribadi yang semakin kita mengenalnya, semakin dekat dengan kita. Tak ada yang kubanggakan selain ini. Ada yang selain dirimu. Tak ada yang kuinginkan hanyalah Engkau. Ada yang ajarku mengenalmu, bahwa ku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu. Biarlah Bapa, ketika kami belajar firman Engkau, kami akan lebih mengenal siapakah Allah kami. Allah yang penuh kasih, Allah yang panjang sabar, Allah yang penuh berkat, yang saat ini akan memberkati kami di saat kami belajar firman Engkau. Karena Roh Kudus Tuhan yang terus memberikan hikmat kemampuan kepada kami semua untuk mengerti, memahami akan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami bersama berserah kehadirat Engkau. Amin. Ibu bapak, saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kembali kita tadi telah mendengar firman Tuhan di dalam Matius 11 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-30, di mana dikatakan ayat yang ke-28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu.
Pikulah kuk yang kupasang. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih, ketika kita kembali melihat firman Tuhan, mungkin beberapa waktu lalu saya menyampaikan firman Tuhan ini, bagaimana Tuhan memberikan suatu ajaran keyakinan yang membuat kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang tidak lagi seperti di dalam zaman Musa pada waktu itu yang memiliki beban yang berat di dalam mengikut Tuhan dengan berbagai ritual. Ya. Nah, saat ini ketika kita kembali kepada firman Tuhan ini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Kita akan melihat dari segi bagaimana kehidupan, bagaimana kita menjalani hidup ini, bagaimana kita menjalani tantangan hidup ini, bagaimana kita menjalani akan berbagai keadaan kehidupan kita masing-masing. Nah, kalau kita melihat di dalam Lukas 10 yang bersama dengan ayat-ayat ini, Tuhan Yesus mengatakan di sini ada suatu keadaan di mana dikatakan, marilah pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dan Roh Kudus dan berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau menyatakan kepada orang kecil ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Sebab sesungguhnya sesudah itu berpaling yang Yesus kepada murid-muridnya sendiri, dan berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Nah, berbahagialah mata yang melihat dan apa yang kamu melihat. Ketika kita kembali lihat di dalam Lukas ini, kembali melihat di dalam ayat-ayat sebelumnya, bagaimana ketika para murid-murid pada waktu itu, kalau Bapak Ibu nanti melihat di dalam Lukas 10, bagaimana ketika Tuhan Yesus mengutus 70 murid dan akhirnya mereka melihat bagaimana kuasa Tuhan terjadi atas mereka. Saya akan membacakan di dalam ayat yang sebelumnya. Tuhan juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Nah, kalau kita melihat di dalam ayat ini, apa yang ditekankan oleh Tuhan Yesus di dalam bacaan firman Tuhan yang telah kita dengar tadi. Ketika Tuhan mengatakan di situ, semua yang letih lesu dan berbeban berat aku akan memberikan kelegaan kepadamu, berkenaan dengan apa yang terjadi pada murid-murid pada waktu itu. Nah, ketika kita melihat bagaimana iblis dikalahkan, bagaimana kuasa itu diberikan untuk kita mampu mengalahkan, menginjak ular kalajengking, kita membayangkan kalau relevansinya pada saat-saat ini apa ya? Nah, sebetulnya Tuhan Yesus ingin memberikan kepada kita suatu keadaan baru, yaitu kebahagiaan di dalam mengikut Tuhan, di dalam menjalani akan kehidupan ini. Bagaimana kita mengalahkan musuh di sini bukan dalam arti permusuhan antara orang per orang ataupun bangsa per bangsa, tetapi musuh ya adalah kehidupan. Nah, sehingga Tuhan Yesus mengatakan di situ, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini jaminan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Ini adalah suatu keadaan yang akan diberikan oleh Tuhan. Kata-kata akan di sini, mengapa saya katakan akan? Karena kebahagiaan seringkali
terjadi di dalam kehidupan kita ataupun kebahagiaan ingin kita dapatkan, kita mengukur itu dari segi dunia. Sampai kapanpun dunia, kalau kita membayangkan kita mendapatkan, tidak akan ada kebahagiaan di dalam dunia. Saya katakan tidak pernah ada kebahagiaan, dalam arti adalah ketika ukuran kita mengukur dari segi dunia, tidak ada kebahagiaan sejati. Orang yang populer, kita tahu siapa yang populer, orang yang terkenal, orang yang kaya, ternyata juga banyak, ya kita mendengar kesaksian mereka. Mereka berlimpah harta, mereka semua yang apa mereka inginkan ada, tetapi mereka hampa. Bahkan mereka mengakhiri hidupnya dengan tragis, ya. Dengan tragis. Karena apa? Mereka mengukur dengan dunia. Nah, ketika Tuhan mengatakan semua yang letih lesu aku akan memberikan kelegaan. Kelegaan di sini kalau kita berbicara masalah kebahagiaan itu berarti ketenangan, keadaan jiwa yang tenang di dalam menjalani, di dalam menyikapi, di dalam melihat akan segala kehidupan ini. Jadi ketenangan jiwa. Sehingga banyak saat ini bagaimana kita melihat, ingin melihat pemandangan. Agar apa? Jiwa kita tenang, senang. Mendengar gemerciknya air. Melihat bagaimana alam semesta. Melihat bagaimana lautan dan sebagainya. Ingin mendapatkan ketenangan jiwa. Agar apa? Ada kebahagiaan, senang. Tenang jiwa kita. Nah, jadi ketika Tuhan mengatakan marilah, kebahagiaan itu memang harus diusahakan. Nah, kalau yang tadi saya mengatakan salah karena mengukur secara dunia, mereka ingin mencari, mereka ingin menguasai, mereka ingin mendapatkan dunia agar dapat bahagia. Mereka berusaha, jadi kalau yang tidak berusaha tidak akan mendapatkan. Sama sebetulnya. Jadi Tuhan mengatakan marilah. Jadi kebahagiaan sejati adalah ketenangan jiwa di dalam menjalani kehidupan ini, itu harus diusahakan. Kebahagiaan sejati tidak otomatis ujuk-ujuk datang sendiri. Tuhan, saya ingin bahagia. Terus bagaimana caranya? Diusahakan. Nah, usahanya bagaimana? Dikatakan di dalam ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Nah, yang berikut ini adalah pikulah kuk yang kupasang. Jadi kebahagiaan itu terus kita cari. Bagaimana mencarinya? Kita tidak mengukur dengan dunia. Katanya gitu kan. Wah, di sana enak, jiwa kita tenang, pikiran kita enak dan sebagainya. Kita ke sana. Oh ya. Tetapi apakah itu sejati? Ketika kita turun, ketika kita kembali hilang bahagia itu. Nah, kebahagiaan sejati dikatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Nah, kalimat ini memberikan kepada kita keadaan ketika kita mau mencari kebahagiaan itu, ternyata Tuhan mengatakan pikulah kuk. Jadi tidak otomatis, tetapi pikulaku, kita sering mendengar ini, saya juga pernah mengatakan seperti halnya kita melihat orang membaca kuk adalah ikatan dua hewan untuk mereka berjalan bersama mengerjakan sesuatu. Jadi kalau membaca ada dua sapi atau kalau di daerah Pantura dua kerbau, itu berarti ada dua hewan yang dipasang kuknya agar mereka berjalan beriring mengikuti ataupun menjalankan akan bajak itu untuk mengerjakan sawah. Jadi kalau yang satu ke kanan, yang satu ke kiri tidak jadi. Jadi harus bersamaan. Nah, ketika Tuhan mengatakan pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Jadi sekarang kita ini berusaha, kita memakai kuk yang Tuhan berikan kepada kita. Nah,
kata-kata belajarlah kepadaku, mungkin kalau Pak Sarijan itu paham ya. Jadi biasanya ada hewan atau ternak yang dipakai untuk membaca itu, ada yang satu itu yang kecil, dia biasanya untuk belajar bersama mboknya atau bapaknya hewan itu, atau saudaranya atau temannya yang sudah biasa. Nah yang kecil ini biasanya yang susah dikendalikan, dia akan mengikuti yang sudah mapan. Kalau yang sudah mapan, yang sudah biasa itu dia biasa jalan aja, tarik ke kanan dia ke kanan, tarik ke kiri dan seterusnya. Nah yang satu ini harus belajar. Kadang dia melihat rumput di pematang sawah, dia kadang-kadang ingin makan, kadang-kadang lihat kemana ke sini dan sebagainya. Nah kata-kata belajarlah kepadaku di sini, bagaimana ketika Tuhan ternyata tidak membiarkan kita sendiri. Pikul aku dan bersama-sama yang lain bukan, tetapi pikul aku dan belajarlah kepadaku. Jadi kita menjalani akan kehidupan ini bersama-sama dengan Tuhan. Kita belajar melangkah, saya sering mengatakan kita melangkah bersama dengan Tuhan Yesus, Immanuel, Tuhan yang menyertai. Kita sering saya mengatakan bahwa penyertaan Tuhan tidak jauh tetapi bersama-sama dengan kita. Nah kita mau enggak belajar, kita bersama-sama Tuhan memikul kehidupan ini, menjalani kehidupan ini. Bukan kita yang mengajari Tuhan Yesus, tetapi kita yang belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan, saya harus ke kanan atau ke kiri? Ke kanan, ikut ke kanan. Tuhan, saya harus berhenti atau terus. Jangan kita yang mengajari Tuhan Yesus. Seringkali yang terjadi adalah justru kita yang ingin Tuhan itu mengikuti kita. Jadi Tuhan yang mengikuti kita, tetapi kita yang mengikuti Tuhan. Dikatakan, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Dikatakan, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi kebersamaan ini yang menjadikan hidup kita menjadi ringan bersama dengan Tuhan. Untuk menjalani akan kehidupan ini. Jadi akhirnya jiwa kita yang dikatakan tadi ada suatu kelegaan, ketenangan, jiwa yang tenang di dalam menjalani segala kehidupan ini. Apapun beban kita, apapun masalah kita, Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa di dalam Tuhan semua masalah tidak akan datang. Tidak. Masalah, problem kehidupan ini tetap ada. Tetapi bagaimana kita belajar bersama dengan Tuhan, melangkah bersama dengan Tuhan, menanggung segala beban ini bersama dengan Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan, aku lemah lembut dan rendah hati, belajarlah kepadaku. Tuhan Yesus sudah mengalami semua kehidupan. Ketika dia memberikan teladannya sebagai manusia sejati, bagaimana masalah yang dihadapi dia secara kompleks di dalam pribadi manusia Yesus. Jadi kita tahu siapakah Tuhan kita. Berbahagialah, dikatakan di dalam Lukas tadi, berbahagialah kita yang melihat, mata kita yang melihat, berbahagialah kita yang mendengar. Bagaimana kuasa Tuhan, bagaimana kasih Tuhan, bagaimana berkat Tuhan terus ada di dalam kehidupan kita. Ketika kita terus bersama-sama dengan Tuhan melangkah di dalam kuk
yang sudah Tuhan Yesus pasang untuk kita semuanya. Sehingga menjalani kehidupan ini, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, masalah apa yang terjadi, 1, 2, 3 semuanya tidak akan menjadi problem di dalam kehidupan kita, karena kita bersama dengan Tuhan Yesus. Sehingga kita mendapatkan kebahagiaan sejati. Jadi kebahagiaan sejati adalah ketika kita mampu menjalani segala kehidupan ini dengan segala permasalahan yang bertubi-tubi, ketika kita tetap mampu tenang jiwa kita menjalani semuanya itu. Itulah yang dikatakan kebahagiaan sejati. Ketenangan jiwa di dalam menjalani segala kehidupan kita. Apapun masalah kita, sebesar apapun masalah kita, kita mampu menjalani dengan ketenangan jiwa. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas firman Tuhan, terlebih ajakan Tuhan Yesus. Bagaimana ketenangan yang ditawarkan untuk kami semua. Pikulah kuk yang kupasang, firman Tuhan mengatakan. Biarlah kami bersama-sama mau menggunakan kuk itu, karena kami akan bersama-sama Tuhan menjalani kehidupan ini, belajar dari Tuhan Yesus. Dan Tuhan yang mempunyai kuasa yang akan mengajari kami, yang akan menuntun kami menjalani segala kehidupan kami, sehingga kami dengan ketenangan jiwa kami menjalani semuanya, sehingga kebahagiaan yang sejati boleh kami terima, boleh kami rasakan sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari kita akan bersama-sama mengaminkan firman Tuhan dengan pujian nomor 182. Oh, 281, maaf, terbalik. 281. Marilah kepadaku. Bila mentari tampak dan sunyi, malam kan menjelang. Hidup bagai asap hijau bayu dari pandangan hilang. Marilah datang kepadaku, hai yang letih lesu. Sentuh aku beri kepadamu, ku hibur hatimu. Sering balik gelisah dan susah, bila saat menanti. Bimbang khawatir pun putus asa, bagai beralas duri. Marilah datang kepadaku, hai yang letih lesu. Sentuh aku diberi padamu, ku hibur hatiku. Ayat 3. Cobaan godaan sering tiba pada yang percaya. Kalau tidak tekun dalam doa, bencanalah menganga. Marilah datang kepadaku, hai yang letih lesu. Sentuh aku diberikan, hibur hatiku.
mari kita akan masuk dalam doa syafaat kita dan kita mohon berkat yang daripada Tuhan. Kita akan berdiri. Bapa di dalam surga, kami saat ini kembali datang dalam syafaat kami. Kami terus menyerahkan negara bangsa kami di dalam keluar dari pandemi ini. Biar Tuhan terus tolong untuk para pemimpin kami baik dari pusat maupun daerah-daerah. Biarlah kebijakan-kebijakan yang diambil semuanya datang dari Engkau ya Bapa. Dan biarlah Bapa, kami seluruh warga masyarakat Indonesia akan senantiasa mendukung pemerintah kami untuk senantiasa tertib, mau melakukan apa yang pemerintah kami canangkan. Sehingga kami bersama-sama pemerintah terus menekan penyebaran akan virus corona ini, bahkan semakin menjadikan bangsa kami bisa keluar dari penyebaran virus corona ini. Berkati vaksinasi yang saat ini sedang dilakukan. Berkati seluruh tim medis yang saat ini sedang menangani. Tuhan memberkati mereka, menyertai mereka dengan kasih dan kuasa yang daripada Tuhan. Sehingga mereka boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara kami untuk kesembuhan mereka. Dan mereka tidak tertular dengan COVID itu. Berkati Tuhan akan Rumah Sakit Baptis yang juga ambil bagian untuk pelayanan itu. Tuhan memberkati mereka semuanya. Para dokter, perawat, semua kru Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, kota, kabupaten, daerah di mana kami semua beraktivitas, Tuhan juga berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah Bapa Engkau terus berkati akan gerejamu ini dalam pertumbuhan iman dan juga jumlah kami. Tuhan berkati juga untuk cabang Ganjuran, Bintaro, Gendengan, Tuhan juga berkati. Berkat Tuhan kami mohonkan untuk kami semua. Setiap pribadi-pribadi kami, bila Engkau berkati dengan berkat kekuatan iman, biar di masa-masa ini iman kami tetap terus Tuhan kuatkan. Dan kami terus tetap semangat untuk dekat dengan Tuhan. Berkati kami semua dengan kecukupan yang daripada Tuhan. Tuhan memberikan kesuksesan, keberhasilan, kelancaran di dalam setiap pekerjaan, setiap usaha apapun yang kami lakukan. Biarlah Tuhan memberkati. Dan semuanya menjadi berkat untuk kami semuanya. Ajar kami untuk mensyukuri setiap berkat Tuhan yang boleh kami terima. Berkati dengan kesehatan kami semua ya Bapa. Pak Yanto, Pak Untung, terus kami serahkan dalam tangan kuasa Engkau. Saudara-saudara kami yang dalam usia sepuh, Tuhan juga terus memberkati dengan sukacita yang daripada Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan setiap keluarga-keluarga kami semua. Biarlah kasih Kristus yang senantiasa menaungi kami semua. Biarlah kasih Kristus yang senantiasa ada di dalam hati kami semuanya. Sehingga keluarga-keluarga kami semua dalam saat-saat seperti ini akan lebih dekat. Dan sejahtera yang daripada Tuhan, sukacita yang daripada Tuhan terus ada untuk keluarga-keluarga kami semuanya. Berkat Tuhan terlebih kami mohonkan untuk generasi penerus gereja ini, baik itu anak-anak, balita dalam pertumbuhan fisik mereka, remaja, pemuda, pemudi dalam studi mereka, dalam kuliah mereka, ke depan pekerjaan, teman hidup mereka. Biarlah Tuhan, karya Tuhan terjadi atas mereka. Mampukan mereka untuk senantiasa mendengar akan suara Tuhan, sehingga langkah kehidupan mereka sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan biarlah Bapa, kami menyerahkan segala aktivitas kami selanjutnya di pagi hari ini, siang hari ini, dan hari-hari berikutnya. Biarlah berkat, rahmat dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih yang daripada Kristus Tuhan kami, persekutuan yang daripada Roh Kudus tercurah, terlimpah atas kami semua sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semuanya.